fase 2 tahun 2024 dengan nomor PPG 32521803. Saya mengajar di SMK Negeri Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Asal perguruan tinggi Universitas PGRI Semarang. Program studi Agribisnis Produksi Tanaman. Saya mengambil model pembelajaran program based learning dengan materi hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, semoga kita diberikan kesehatan di hari ini. Kemudian kita di sini mau melakukan pembelajaran. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas Mas Sigit untuk menyiapkan dulu berdoa sebelum dimulai pembelajaran. Duduk siap. Mulai. Ya, terima kasih untuk Mas Sigit yang sudah memimpin berdoa teman-teman yang lain. Sekarang kita presensi dulu ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Kevin. Ya, semoga untuk pertemuan yang akan datang bisa masuk. Semoga tidak ada halangan apa-apa, kemudian tidak sakit ataupun apa. Ada izinnya ya? Ya. Untuk pertemuan dalam pembelajaran saya harapkan kalau tidak masuk ada keterangan supaya sekolah bisa mengetahui kehadiran siswa satu persatu. Sebelum mulai pembelajaran kita diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Mbak Sempi bisa memimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
pada pembelajaran kali ini adalah satu, menjelaskan keterkaitan antara perubahan iklim dan ketahanan pangan dengan hidroponik. Jadi materi hari ini adalah hidroponik ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan hidroponik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan macam-macam teknik hidroponik. Selanjutnya, menjelaskan unsur-unsur kimia dalam nutrisi hidroponik. Yang kelima, mempraktikkan menanam sayuran secara hidroponik. Dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan ekonomi menanam sayuran secara hidroponik. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari siswa adalah nanti tumbuhnya kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya di sini, nah, capaian pembelajaran ya pada fase ini, peserta didik mampu memahami pengetahuan ilmiah, menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, merencanakan dan menjelaskan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya. Itu capaian pembelajarannya. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran hidroponik ini adalah gawe bisa berupa handphone, kemudian tablet atau laptop. Kemudian yang kedua, jaringan internet yang bagus, terus akun Gmail untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Kemudian alat tulis dan buku tentunya nanti untuk apa yang perlu dicatat. Kemudian di sini hidroponik bisa berkreasi menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar, mungkin dengan barang bekas yang digunakan sebagai alat untuk membuat hidroponik ya. Kemudian jenis sayuran. Dasar teorinya yaitu cara budidaya sayuran tanpa menggunakan media konvensional berupa tanah, bisa menggunakan media dengan air ya. Tekniknya di sini ada menggunakan wick system, kemudian sistem hidroponik ini paling sederhana ya, dengan menggunakan wick system itu apa? Dengan menggunakan suhu ya. Terus di sini juga kenapa diterapkan, karena murah dan mudah cara membuatnya. Nah, ini contoh sekali dilakukan untuk pemula. Karena di sini dengan mix system ini tanaman mendapat suplai air dan nutrisi yang selalu tersedia di media tanam. Nah, ini nanti cara mix system yang akan kita pelajari. Nah, pengertiannya dulu. Pengertian dari hidroponik adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai medianya ya. Mungkin sudah pernah membuat dengan media tersebut ya, dengan media air, mungkin di rumah sudah ada yang praktek. Nah, nanti kita coba mempraktekkan kembali di sini, kita pelajari lagi. Nah, di dalam inti dari teknologi hidroponik ini adalah pemberian unsur hara ya, sebagai sumber makanan dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman ya, sebagai pengganti tanah. Nah, nutrisi itu apa? Nutrisi ini dibagi menjadi dua, yaitu di dalam nutrisi A dan nutrisi B. Di mana nanti di dalam air itu nanti
nutrisi A berupa kalsium, kalium, nitrogen, dan zat besi. Kemudian untuk larutan nutrisi B itu di dalamnya masuk kalium, nitrogen, fosfor, magnesium, dan di sini ya. Nah, ini untuk berbagai macam larutan nutrisi A dan B itu yang paling mudah dan banyak dijumpai di toko-toko pertanian. Contohnya NPK ya, N itu natriumnya, terus kalium dan kalium ya, tadi ya, NPK ya, fosfor ya. Nah itu nanti kan mudah sekali dijumpai di toko-toko ya, di toko-toko sekitar kita mungkin sudah banyak sekali dijumpai. Nah ini nanti di dalam air itu dimasukkan untuk nutrisi tersebut. Kemudian sistem hidroponik ya, sistem hidroponik yang banyak dipraktekkan. Di sini ada hidroponik dengan sistem rakit apung. Bagaimana caranya di sini, yaitu menggunakan air yang di bak, kemudian di sini ada styrofoam di bagian atasnya, kemudian diberikan lubang sesuai diameter media tanamnya ya. Kalau mungkin menggunakan media tanam botol-botol aqua gelas, mungkin ya di dalam styrofoam tersebut itu nanti diameternya sama dengan botol aqua gelas tersebut. Kemudian hidroponik dengan sistem sumbu. Nah ini mengadopsi dari kompor minyak ya. Kompor minyak itu kan ada sumbunya ya, di bagian atas nanti ada apinya. Nah di sini sama ya, ada mungkin styrofoam, kemudian sama dilubangi, kemudian nanti dari potnya itu diberikan sumbu ya, sumbu atau sumbunya itu maksudnya dari kain. Nah terus nanti dimasukkan di situ tanamannya, kemudian nutrisinya dapat dari mana? Dari sumbunya tersebut. Nanti ada video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah ini jenis tanaman sayuran apa saja yang bisa di hidroponik. Contohnya di sini ada selada, bayam, sawi, kangkung, selada air, kubis, dan kembang kol atau juga bawang daun. Nah ini jenis sayuran yang bisa dibuat hidroponik. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan setelah saya menjelaskan berbagai macam dari teknik, kemudian sayuran apa saja, kemudian medianya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, coba nanti saya buat satu pertanyaan ya. Apakah kalian sudah pernah mengenal media tanam dengan styrofoam? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti kita mengenal semua ya. Di kelas ini nanti mengenal semua, nanti mau praktekkan untuk pembuatan media tanam dengan menggunakan styrofoam ini. Itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya. Apakah dari nutrisi A dan B itu diperlukan untuk kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan tanaman? Ya apa enggak? Ya, karena apa? Karena nutrisi itu nanti yang memberikan suplai makanan yang ada di dalam media air, gitu ya. Nah, itu sedikit pertanyaan dari saya. Kemudian nanti saya untuk lebih jelasnya nanti saya hidupkan yang mas ini yang ya video ya video. Ya. Nah,
Untuk lebih jelasnya mungkin bisa melihat video tayangan yang ada di ini ya. Coba dilihat untuk video tayangan untuk media tanam penanam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini media saya mungkin ini untuk tanaman selada. Hari ini saya akan membahas jenis-jenis atau sistem hidroponik yang digunakan dan diterapkan di sini. Pertama adalah vakum, berukuran sekitar 1,2 meter kali 10 meter. Dengan lubang tanam 17.200 untuk yang berjarak 10 cm, yang 200 untuk yang berjarak 20 cm. Jadi untuk rakit vakum itu sendiri kita bisa menghitung jarak tanam, kemudian membuat lubangnya berdasarkan beberapa sayur seperti selada, dia tumbuhnya samping ya. Jadi sebaiknya tidak berbatang sehingga hasilnya maksimal dan itu dibutuhkan jarak tanam. Kalau ini tumbuhnya menyamping, jadi mungkin Kemudian selanjutnya bentuknya tidak terlalu MFD, diameternya luas ya. jadi dari tandon di bawah sini tarik menggunakan pipa pembagi, kemudian dialiri menggunakan Jadi medianya bermacam-macam. Kalau ini menggunakan pipa, kemudian ada yang menggunakan styrofoam atau menggunakan baki-baki yang dari plastik. itu sendiri atau sayur itu sendiri, kemudian air keluar menuju ke pipa pengembangan dan kemudian dikembalikan ke kandang nutrisi. Kemudian selanjutnya adalah sistem WIC. Ini adalah sistem WIC menggunakan bahan bekas berupa styrofoam buah ya, seperti yang Anda lihat. Sistem WIC itu adalah sistem yang menggunakan sumbu untuk mengalirkan nutrisi kepada media tanam Ini yang tadi saya sehingga akar bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam sini ya. Ini adalah kangkung dengan menggunakan media tanam kokopet dan netpot menggunakan gelas kopi atau gelas plastik ya, seperti ini. Untuk satu buah styrofoam buah seperti ini bisa membuat 15 lubang tanam, dan untuk kangkung sengaja dibuat besar seperti ini agar ketika panen nanti cukup satu lubang tanam. Nah, ini nanti dari satu ikat ya, satu lubang tanam sudah disesuaikan. Kemudian ini adalah rakit vakum baki. Ini adalah rakit vakum baki. Kenapa disebut dengan rakit vakum? Karena memang tidak menggunakan sumbu seperti sistem WIC yang ada sebelumnya. Ini menggunakan rakit vakum. Kemudian bagaimana untuk sirkulasinya? Sirkulasinya didorong oleh aerator. Ini adalah aerator besar yang memparalel oksigen atau dorongan udara ke 18 baki yang ada di sini. Ini adalah vakum baki. Kemudian Anda bisa lihat ini sudah ditanami dan sudah bisa dipanen, adalah sampong sudah besar-besar. Nah, ini jarak tanam yang tadi saya bahas itu ternyata untuk sampong, selada bokor atau selada keriting dan lain sebagainya butuh jarak tanam yang lebar sehingga dia tidak berdempetan seperti ini. Nah, ini kan sudah sangat berdempetan. Memang kelihatannya enak tapi kelihatannya indah, hijau tapi tidak maksimal pertumbuhannya. Kemudian ini ada pakcoy ya, atau sawi. Ada mungkin keputusasaan lah. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan tuan guru,
Kira-kira bisa tidak saya dapatkan? Seperti ini, ya. Batangnya besar-besar. Kemudian ini ada romai, ya, romainya juga hijau-hijau. Nah ini semua baki ini dialiri atau udara, ada dorongan udara dengan menggunakan aerator tadi. Kenapa? Karena tidak menggunakan sumbu sehingga airnya adalah air jenuh yang harus digerakkan oleh dorongan oksigen. Dan bisa dilihat ini gelombang udara yang dihasilkan oleh aerator sehingga akan memecah kejenuhan air dan mensirkulasi nutrisi juga. Ya, jadi ketika kemarin kita panen langsung kita tanam lagi, ya, seperti itu. Ini ada kangkung, ya, kemarin juga sudah dipanen. Kemudian ada juga sistem duct bucket. Ini adalah duct bucket, di mana kita menggunakan duct bucket untuk tanaman paprika, ya, menggunakan rockwool seperti ini. Ini adalah, bukan rockwool ya, ini rockwool. Kemudian ini menggunakan hydroton. Hydroton adalah tanah liat yang dibuat dengan panas yang cukup tinggi sehingga dia awet untuk digunakan. Kita lihat caranya seperti apa. Kemudian di bawahnya kita tambahkan dengan batu bata atau genting, ya, bisa juga seperti ini. Akarnya sudah menembus ke bawah, ini bisa diperhatikan. Ya, oke. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi ada isinya. Ini menggunakan ember bekas ice cream, bisa dibeli di yang jual rongsok. Kita punya 20 lubang tanam menggunakan duct bucket. Jadi sistem kerjanya adalah dari kandung nutrisi ini, kandung nutrisi ini diangkat melalui pompa, kemudian dibagi oleh pipa pembatas yang sama, dialiri oleh selang ADPE, kemudian melalui filtri, kemudian lalu diaduk. Ya. Ini basah terus ya, kalau bukan hydroton mungkin bagian ini tidak basah, tapi karena ini daya serap airnya cukup tinggi dan lama menyimpan air juga dia akan bagus. Kemudian dari situ dari masing-masing duct bucket ini dikeluarkan, dari masing-masing bucket dikeluarkan menggunakan sel, kemudian menggunakan pipa pembuangan, ya, ini kemudian dikembalikan lagi ke kandung nutrisi seperti ini. Ini adalah sistem duct bucket. Kemudian ada lagi sistem irigasi tetes, ya, sistem irigasi tetes yang masih manual, menggunakan tandon nutrisi yang besar atau yang kecil juga bisa. Jika ini masih manual sehingga harus dilakukan secara manual, buka tutup kerannya, misalkan setiap pagi, siang dan sore seperti ini, masih menggunakan selang pembagi, pipa pembagi, dan kemudian menggunakan selang ADPE seperti ini, kemudian filtri seperti ini. Bisa dilihat di sini. Ini menggunakan polybag dan menggunakan kokopit untuk media tanamnya sampai ke sini. Dan ini bisa dilakukan banyak sekali lubang tanam ya, ini bisa banyak karena menggunakan tandon nutrisi yang besar. Nah, jika kira-kira sudah cukup sekitar 30 detik atau sampai 1 menit, maka si kerannya kita tutup kembali. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang diterapkan di sini adalah irigasi tetes menggunakan sistem gantung seperti ini ya. Nah, ini adalah nutrisi yang digantung, tapi kalau bisa diusahakan tempat nutrisinya jangan bening ya, kalau bisa gelap sehingga tidak
nutrisinya tidak habis oleh lumut. Nah, ini nutrisinya habis oleh lumut. Dan cara kerjanya adalah seperti ini, sederhana saja. Selangnya bisa dibeli di tempat akuarium, begitu juga ikannya. Untuk video tutorialnya sudah saya berikan sebelumnya. Ini adalah stroberi yang menggunakan kokopek dan poligraf. Ini menggunakan tetes ya, irigasinya. 3 buah yang ada. Ini saya gunakan nutrisi khusus Amemix buah. Ya, beda dengan Amemix daun agar kemudian maksimal. Begitu dengan ini terong dan juga paprika saya menggunakan Amemix buah. Oke, baik, demikian informasi yang bisa saya share mengenai berbagai macam sistem hidroponik yang diterapkan di greenhouse Pondok Pesantren Dharma Islam dari ketinggian 800 mdpl yang di Luar Sukabumi kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pembelajaran tentang hidroponik yang mungkin bisa menginspirasi dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya seputar hidroponik ini, bagaimana dari medianya, kemudian pembibitannya, kemudian nanti tanaman itu harus diamati setiap hari ya. Kemudian nanti bagaimana cara kita memberikan nutrisinya, perawatannya, kemudian sampai panen dan pasca panen, serta terakhir adalah pemasarannya bagaimana. Link materinya coba dibuka di situ, sudah ada. Nah, itu di dalam link materi itu nanti kita akan belajar lebih banyak tentang hidroponik dari media tanam sampai pada pemasarannya ya. Dia mengamati berbagai macam permasalahan yang ada seputar hidroponik yang sudah tadi saya sedikit jelaskan. Nah, ini nanti dengan mengerjakan ini dan materi yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin nanti lebih memahami lagi ya, lebih memahami lagi apa itu hidroponik dan bagaimana cara membuatnya, serta sampai pada pemasarannya itu bagaimana. Nanti membuat kelompok, kemudian nanti saya bagikan LKPD-nya. Dan ini materi untuk bacaan siswa ya, perubahan iklim dan dampaknya di sektor pertanian. Nah, ini dari materi yang sudah kita pelajari kemarin ya, tentang berbagai macam definisi hidroponik, kemudian kelebihan dan kekurangan hidroponik di situ sudah ada, nanti tinggal dibaca saja, kemudian nanti bisa diisikan pada LKPD-nya. Nah, ini tadi sesuai dengan video pembelajaran contoh-contoh dari berbagai teknik ya, DFT, drip system, kemudian di sini ada wick system yang kita pelajari utamanya di sini, di wick system ini, dengan menggunakan sumbu. Sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya, tinggal membaca saja. Untuk
LKPD-nya, kemudian kita bahas secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Langsung saja, yang pertama adalah definisi hidroponik. Budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai medianya. Sama dengan jawaban yang lainnya? Kalau ada yang beda mungkin bisa video untuk perbedaan dengan temannya. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan hidroponik. Kelebihannya adalah menghemat air, tanaman hanya menerima oksigen, memudahkan perawatan dan nutrisi cepat diserap. Sedangkan kekurangannya adalah halnya yang besar, kapasitas lebih kecil atau cepat kelaikan. Yang ketiga adalah macam-macam teknik hidroponik. Pertama ada sistem hidroponik teknik hidroponik flow system. Media tumbuh yang digunakan: 1. Kapas, aranseka, rebul, 4 kerikil, 5 hidrogen, dan 6 terpolai. Nutrisi hidroponik, nutrisi organik dan serta pupuk mineral, ada besi, mangan, seng, tembakau, boron, magnesium, dan fluorida. Pemeliharaan tanaman berbasis sistem hidroponik adalah cek kondisi air, cek laporan nutrisi, pengisian warna, jaga sanitasi lingkungan, cek kondisi tanaman secara berkala, cek kondisi media tanah. Hubungan hidroponik dengan perubahan iklim dapat mengurangi kadar dioksida di udara sehingga dapat mengurangi dampak global warming. Hubungan hidroponik dengan ketahanan pangan. Selain sifatnya yang mudah panen, sayuran hidroponik akan membantu ketentuan pangan di mana sayuran dapat tumbuh sepanjang tahun terlepas dari iklim atau cuaca sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang sudah dibuat untuk LKPD-nya tentang hidroponik ya, sedikit banyak mungkin lebih memperjelas permasalahan yang ada ya untuk pembuatan hidroponik dari teknik, kemudian hubungan hidroponik dengan perubahan iklim, kemudian kelebihan dan kekurangan hidroponik ya, kemudian untuk perawatannya sampai nanti ke permasalahan ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk selanjutnya, untuk latihan soalnya bisa menggunakan Google Form yang sudah saya bagikan. Di situ ada soalnya. Kemudian nanti kalian kerjakan untuk menilai seberapa mengetahui untuk pembelajaran kali ini ya. Bisa kalian dibuka di Google Form-nya. Coba dibuka untuk Google. Sudah ya, untuk soalnya sudah diisi semua. Nanti ya, kalau sudah nanti coba saya cek siapa saja nanti yang sudah mengirimkan dari Google Form yang sudah saya berikan lewat HP kalian masing-masing ya di grup kelas. Kemudian untuk manfaat pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan, menambah pengetahuan tentang apa? Hidroponik. Terus ya, mengetahui pembelajaran baru tentang hidroponik beserta teknik-teknik ya pembuatan hidroponik ya. Untuk besok
pertemuan yang akan datang saya harapkan nanti sudah dibaca teknik-teknik untuk membuat hidroponik. Nanti kita praktekkan ya, dipraktekkan. Nah, sebelum mempraktekkan kan harus tahu terlebih dahulu tekniknya bagaimana, alat dan bahan apa saja yang perlu disiapkan ya. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. ya kembali kasih.